Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita ngobrol pintar di One Man Production. Malam hari ini saya kedatangan tamu spesial, tamu luar biasa, tamu termotivasi bagi kalangan anak-anak muda di wilayahnya. Ya mudah-mudahan sahabat-sahabat ngobrol pintar ini menjadi termotivasi dengan narasumber saya malam hari ini. Sekilas lebih jauhnya atau enggaknya bahwa sedikit ada sejarah kelam dulu ini seputar narkoba, yang dimana narasumber kita ini pernah menjadi kurir narkoba, terus juga sedikit memakai. Sedikit atau banyaknya kita langsung tanya aja kepada bintang tamu kita malam hari ini di One Man Production ngobrol pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Dayak? Alhamdulillah. Alhamdulillah mungkin teman-teman nih bilang nih Dayak, waduh, jangan-jangan ente ini dari suku Dayak? Bukan, saya dari Jakarta, Betawi saya. Bang Dayak? Nama asli ente siapa sih? Muhammad Taufik. Muhammad Taufik, namanya Dayak, buset jauh amat itu. Jauh, jadi nama Dayak tuh panggilan dulu waktu SMP gitu. SMP. Waktu sekolah ya. Oke Bang Dayak, gini, sebelum kita masuk ke percakapan ngobrol-ngobrol pintar ini, lebih ajib kita sembari nyeruput kopi hitam nikmatnya. Mantap sekali. Bismillah. Jangan lupa ngopi. Iya, ngopi. Ya, masuk. Pakai enak jadi. Ya gitu. Paling banyak ini deh. Ya. Pasti ente tahu dong kedatangan ente ini di studio Ana ini, One Man Production ini, pengen kita tanya-tanya. Kenapa ente bisa masuk ke zona itu? Dan kenapa sih bisa ente itu pakai NRKB? Nah, itu NRKB apa itu? Narkoba. Oh, narkoba ya. Pertamanya sih awalnya itu belum pakai Bu. Awal belum pakai. Awal nggak pakai. Awalnya tuh. Itu bisa dikasih tahu nggak ente? Awal bisa masuk sana itu usia berapa sih? Lupa Bu, umur berapa itu, mungkin umur 20-an kan. 20-an ya? Gimana awalnya? Awalnya tuh, jadi awalnya belum pakai, tapi lebih ke kerjanya dulu gitu. Kerja di dunia kayak gitu. Di dunia gelap itu, di barang haram kayak gitu loh. Memang ada kantor? Ada, kebetulan ada. Kebetulan ada kantor? Ada kantor. Tapi umumnya emang ada kantor apa emang freelance aja? Freelance aja sih sebenarnya, cuma emang disediain satu tempat, nah tempatnya itu disebutnya kantor, kadang gudang atau segala macam kayak gitu. Datang ke sana bawa SKCK, bawa surat CV? Enggak gitu. Enggak pakai interview, enggak ketemu HRD, enggak ada HRD, cuma direkrut gitu loh. Direkrut kayak gitu. Gimana awalnya? Awalnya tuh ya karena memang lagi butuh lah, waktu itu lagi butuh. Ya emang kadang-kadang lagi butuh duit ya? Iya, lagi butuh kebutuhan ekonomi. Ya emang lagi nggak kerja juga, ditawarin, ya udah akhirnya kita masuk ke situ. Itu ente bisa kenal sama orang itu karena emang orang terdekat ente, teman-teman ente, apa emang ente nyari dari situs yang ente tadi bilang? Enggak, bukan. Jadi emang ada satu orang kenal lah gitu. Satu orang kenal, cuma emang udah lama nggak. Sebenarnya orang itu sama Angga itu udah lama nggak kontekan, tiba-tiba dia datang. Kayak dia tahu gitu, kayak tahu kondisi. Oh, gue tahu nih kondisi lu kayak gini, aku masuk lah kayak gitu. Udah kan emang nggak sama sekali tuh, udah lama banget nggak kontekan, tiba-tiba datang nawarin kayak gitu. Nah udah dari situlah awalnya bekerja jadi tukang nganter kayak gitu lah. Awal-awal dari tukang nganter aja tuh? Iya, kayak gitu. Sekitar mana itu? Sekitar masih wilayah Jakarta, bahkan sampai keluar kota juga. Paling jauh? Paling jauh adalah di Surabaya kayak gitu. Ente biasa kalau untuk area Jakarta paling banyak itu berapa kilo hitungannya? Kalau di Jakarta sih berapa kiloan? Belum. Berapa kiloan ya? Nah, cuma kalau udah di luar Jakarta itu sampai 2 kiloan. 2 kilo? Kalau ketahuan tembak di tempat. Iya, karena udah ada undang-undangnya. Udah ada undang-undangnya di atas berapa gram gitulah, udah pasti ada langsung aksi gitu loh. Nah ini tuh biasa kalau untuk ngantar itu solo apa tim? Ada tim, kita pakai tim. Jadi masing-masing tuh orangnya tuh dikasih tugas. Biasa sih berangkat itu buat kerja biasa kayak 2 orang. Satu buat ngawasin, satu buat naro, ya kayak gitu aja. Nanti ganti-gantian gitu. Tapi kita bentuk tim. Oh jadi ketika ente datang itu nggak face to face ketemu sama tuh orang nih bareng? Enggak. Atau biasanya? Gimana
gitu kan biasa? Enggak. Jadi ente naruh di Satu tempat satu tempat. kita arahin orang itu buat ngambil. Kayak ini gua taruh di sini ya. Oh, jadi ibarat tuh kayak ini, kayak cerita film gitu jadinya ya. Iya. Lewati pegunungan, pakai peta. Enggak gitu. Oh bukan, karena ente ngarahin katanya. Iya, enggak ke film itu. Enggak. Jadi memang diarahin kayak gitu. Kayak misalnya kita taruh nih, gua taruh di sini. Udah sampai nanti kita kasih tahu, oh dibungkus pakai ini ya, kayak gitu. Tapi itu orang tuh pembeli itu nggak tahu ente. Nggak tahu. Memang kita ada sistem kerjanya, kita ada prosedurnya buat jangan sampai customer itu tahu kalau kita gitu. Nggak aneh gini. Ada yang pengen Anda tanya ini. Iya. Sistem yang ente pakai itu, apakah dipakai juga sama orang-orang pada umumnya, kurir-kurir? Apa emang cuman biasa-biasa aja? Sebagian banyak juga ada yang pakai kayak begitu. Ada yang pakai sistem kayak gitu? Supaya sih supaya ini loh. Cari aman lah ya. Cari aman. Biar lebih aman aja gitu. Tapi ente tahu bos atas ente juga nggak tahu ya? Nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita Jadi ada yang via tahu. telepon aja kali ya? Iya, iPhone kayak gitu. Kayak gitu aja. Jadi sistem saling percaya lah. Saya percaya aja. Makanya kalau di kerjaan kayak begini tuh yang diandelin sama si bos ataupun orang yang dipilih sama si bos itu tuh sistemnya main kayak hukum karma gitu. Maksudnya kalau lu ngejahatin gua, ya udah nanti lu pasti bakal kena lagi sama orang lain kayak begitu. Nah ini ada nggak cara ente naro udah gitu, ada reaksi apa lagi yang bakal ente lakukan kepada si pembeli tersebut? Apa ente tunggu berjam-jam? Apakah dia biasa cepu atau bukan? Ente tahu dia bukan cepu, ataupun ente tahu dia ini bukan penjahat dalam artian ternyata mau nipu ente. Ini ada ini nggak idenya, atau bukan ide ya? Apa ini ya? Strategi lah ya. Strategi gitu ada sih sebelum kayak misalnya kita taruh barang itu di lokasi yang udah kita tentuin. Biasanya kita puterin dulu lokasinya. Buat apa puterin? Jadi biar kita tahu kondisinya gitu, apakah aman kondisinya, apakah layaknya buat kita kerjain di sini gitu. Biasanya ente kalau misalkan naro itu barang di lokasi yang ente kenal apa enggak? Pasti yang dikenal, yang kita tahu gitu loh. Kayak misalkan di tempat ini nih biasa ada kegiatan orang itu jam segini, sepinya jam berapa, jadi kita udah tahu lokasinya gitu, kita udah kenal sama Oh, ente lokasinya. pelajarin dulu tuh lokasi. Iya, kita pelajarin dulu lokasinya, udah kita pahamin, baru kita taruh. Ya udah, kita udah taruh, kita telepon orangnya, dan orang itu pun nggak bisa nelfon kita. Jadi cuma kita yang bisa nelfon dia. Why? Untuk jaga keamanan gitu. Gitu. Pernah nggak ente pakai? Untuk awal-awalnya belum, tapi akhirnya kena juga. Akhirnya kena juga. Godaan gitu namanya juga. Ente inisiatif mau pakai sendiri apa emang karena ajakan teman? Karena lebih bisa dibilang sih diajak, tapi konteksnya paksaan gitu. Bisa. Iya, karena paksaan lah, kayak pokoknya dipaksa lah sama kita punya bos lah. Dipaksa, bukan bos yang paling atas, bukan ya. Jadi ada lagi di bawahnya bos kita tuh, dia yang maksa kita gitu. Pakai lu. Jadi ancamannya tuh kayak misalkan kalau lu nggak mau pakai, lu bayar nih sewa tempat ini gitu. Sewa? Iya, kita kayak lagi di diskotik gitu lagi. Oh jadi ente ngambil barangnya di diskotik itu? Enggak, jadi kayak kita lagi pesta gitu loh. Oh gitu? Diancamnya kalau lu nggak mau pakai lu bayar? Lu bayar nih tempat ini. Oh bayar tempat itu? Mahal dong, namanya buka tempat gituan kan mahal sewanya. Oh gitu? Belum pernah saya mending tahu. Jangan. Jangan. Biar saya aja udah. Masih mau? Udah enggak lah. Udah jangan dong. Habis gitu. Ini kira-kira ente nih untuk pertanyaan selanjutnya ketiga nih, apa sih efek? Ya, kita bicara efeknya. Kan narkoba itu kan memang bahaya untuk dikonsumsi ya. Iya betul. Haram juga lah untuk agama kita gitu kan. Nah untuk ente sendiri nih, efek memakai narkoba ini gimana? Kalau buat anak pribadi, selama anak pakai itu efeknya, Ente pakai itu tahapannya tuh sehari berapa kali? Kayak dokter ada hitungannya apa emang seminggu, apa target ente gimana? enggak, jadi waktu awal pakai itu cuma sekali doang itu udah. Nah dari situ tuh berasa kayak enak ya ternyata ya gitu bawaannya. Awal pakai gimana rasanya? Enak langsung? Awal pakai tuh maunya ngoceh aja gitu, ngobrol aja, ngomong aja, apa kayak yang kita punya nih di otak ataupun di hati kita pendam tuh kita keluarin semua. Ya. Bahkan sampai ke orang yang kita nggak kenal juga kita keluarin aja. Kalau untuk kesehatan efeknya? Bahaya, bisa menyerang ke lambung, bisa ke ginjal juga. Karena kalau misalnya kayak narkoba yang biasa dulu kita pakai itu kayak misalkan sabu itu kan bahayanya kalau kita nggak makan bisa ke lambung. Tapi nggak ngerasa lapar aja deh? Iya, nggak ngerasa lapar aja.
rajin aja, maunya nyapu aja, nih lantai udah bersih udah bening. On fire tadi ya. Iya, maunya dipelin aja. Oh, Rumah kayaknya udah jadi gitu, maunya dibobok aja udah gitu. jadi aktif kelihatannya. Iya. Jadi udah maunya kerja aja gitu. Tapi pernah nggak ente ada nemuin kawan-kawan ente yang memang masih mengkonsumsi narkoba itu, ada yang ente lihat secara nyata gitu efek dari kesehatannya, kayak ada yang mati ataupun ada yang benar sakit parah, ada nggak di sekeliling ente? Kalau mati sih belum, cuma kalau misalkan ke efek ke badan sih udah ya, kayak misalkan dia yang awalnya kita kenal berteman tuh. Berarti nih ente make efek jadi bagus sih, gede berarti ente nih. Alhamdulillah kayaknya sih iya. Dulu sih kurus, malah sekarang gemuk karena udah berhenti. Karena udah berhenti, bukan karena make. Iya, kan dulu mah kurus gitu. Kurus ya, karena make itu jadi kurus. Iya. Setelah lepas dari itu gemuk. Makan tidur Enggak kan, makan kerja tidur baru. nggak ibadah Gitu. mau disebutin tadi. Iya, lupa kan. Ayo lanjutin tadi gimana Siap. efeknya. Efeknya ya kayak gitu, dia kurus karena dia nggak makan, terus juga mata kayaknya kosong aja gitu. Penyakit juga gampang masuk. Dari segi ekonominya juga udah pasti dia susah lah. Punya duit dikit itu udah pasti dihabisin buat ke situ terus punya duit makin lagi, pengen lagi. Iya, punya duit, misalkan punya duit sekian nih. Paling sedikit duit itu digunakan untuk narkoba dengan merek sabu itu berapa duit tuh kira-kira tuh? Kalau buat sekarang sih 100 bahkan 50.000 pun bisa gitu. 50 bisa. 50 bisa. Jadi makanya gini. Enggak. Kalau kayak gini itu beda gitu. ada bermacam-macam. Ada bermacam-macam jenis dan bermacam-macam cara juga buat dipakainya kayak gitu. Kayak misalkan Salah satunya ya kayak ekstasi ya, kita bentuknya kan obat ya, biasa kita minum kayak minum obat. ada bentuknya nggak, apa ekstasi itu kayak kan pil kan ya? Ah, Ada lambang apa? ada kayak biasa tuh kayak ada huruf gitu, huruf B, A, terus juga kayak ada logo Instagram, tau kan gitu. Iya. Ada yang bentuknya kayak begitu, terus juga kayak karakter kartun juga ada. Oh. Ente tahu nggak apa sih maksudnya? Buat apa ya? Kalau dulu sih bentuknya makin unik itu makin berkualitas kayak gitu. Oh, kalau makin unik bentuknya makin berkualitas, tapi efeknya sama. Iya. Efeknya ya kalau ekstasi gitu ya maunya goyang-goyang kepala gitu, gedek-gedek gitu. Oh, yang paling serem apa tuh? Yang paling serem sih ya apa ya? Enggak semua sih yang pernah ngerasain, cuma buat sementara ini ya kayak ekstasi itu serem. Tapi ente pernah? Pernah. Terus apa yang bikin ente parah itu ketika pakai ekstasi itu? Napas tuh berat gitu. Jantung tuh kayaknya kenceng kayak gitu. Berdebar gitu. Iya, kayak pikiran kenapa ini gitu. Kayak besok tuh udah kayak aduh besok itu apa enggak. Kayak Malah besok sakit. ngeliat matahari gue nih, besok gue nggak ngopi. Iya, Ngopi juga gitu. Ngopi. sebegitu. Ya. Oke nih Bang Dayak nih. Jadi kita kan udah nanya beberapa pertanyaan nih, mulai dari ente kurir, ente make, sampai efeknya, dari finansial, dari kesehatan. Nah itu semua yang ente lakukan, apakah orang rumah, mobil khusus orang tua tahu dengan kerjaan ente selama ini? Awal-awalnya tuh belum tahu. Awal belum tahu Iya, bahkan anak pribadi pun nggak mau orang rumah itu tahu. bahwa ente kerja Iya, kayak gitu. ya karena tujuannya kan dulu kerja kayak begitu buat biaya berobat orang tua. Ente kerja jadi kurir narkoba bukan untuk penikmat, bukan untuk memperkaya, Bukan. tapi untuk ada tujuan mengobati ibu Iya. yang lagi sakit. Iya. Jadi waktu itu kan ibu emang lagi baru jatuh sakit kan. Karena butuh biaya gede kan, yang namanya sakit stroke kan biayanya nggak dikit. Pengobatan akupuntur aja sampai ratusan ribu lah segala macam gitu ya. Nah, ya udah terjun karena tujuannya pengen ngobatin orang tua gitu. Terus juga karena emang kerja juga baru di PHK, juga punya tanggungan angsuran yang harus dibayar. Berat tujuan ente ya. Jadi ente langsung ambil pintas lah ya. Jadi orang rumah nggak segimanapun caranya orang rumah tuh nggak boleh tahu gitu. Kalau ente itu kerjanya itu kerja yang tidak dimuliakan. Iya. Gitu. Jadi orang tua nggak ada yang tahu tuh. Tapi ujung-ujungnya tahu juga. Ujungnya tahu juga. Karena ada ngaku. Berani ente yang ngaku. Itu Apa yang jadi motivasi ente buat ngaku sama orang tua? jadi target jangan punya itu waktu kerja itu udah semua. Jadi udah duduk depan orang tua, lagi kondisi orang tua lagi sakit, aneh ngomong. Jadi selama ini kerjaan anaknya tuh begini. Udah.
Meninggal orang tua langsung? Enggak dong, Bib. Oh, astagfirullahaladzim. Enggak langsung. Awalnya kan shock gitu Cuma kan. marah. Oh, marah. Marah. Dia bilang kalau tahu begitu mending lu ditembak mati aja dari dulu. Emang nggak ada ente kawan-kawan ente ngajak-ngajak kerja? Waktu kerja kayak begitu tuh kayak orang introvert gitu, Bib. Kayak orang nggak mau keluar rumah, nggak mau kenal orang kayak begitu. Jadi parno ya? Iya, jadi parno sendiri kayak apa ya? Kayak tiap kegiatan keluar itu kayak takut ada yang ngawasin aja gitu. Makanya maunya di rumah aja. Nah, iya, iya. Jadi orang tua nggak tahu tapi ujung-ujungnya ente bisa bilang sama orang tua juga. Kan kemarin juga kan ya orang tua ente udah meninggal ya. Iya. Mudah-mudahan insya Allah surga. Amin, amin. Tapi kan ketika orang tua ente pulang ke rahmatullah, ente udah keluar dari zona itu ya. Iya, alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya nih Bang Dayak nih, bagaimana sih ente bisa berhenti dari tempat yang memang gelap, dunia narkoba itu? Apakah ada sosok orang yang menjadi panutan buat ente berhenti, atau emang ada hal-hal yang lain yang membuat bisa ente berhenti? Jadi awal berhenti itu karena memang yang tadi Anda ceritain, kerja di dunia kayak gitu harus punya target, karena kalau nggak ada target kita bakal tergiur terus sama penghasilannya. Terus juga kayak kedua tuh udah kayak mulai jenuh gitu, udah capek gitu, udah pikiran takut juga ya kan, kayak misalkan namanya bangke kalau dikubur lama-lama pasti kecium juga. Ya. Kalau misalkan terus saya kerjain kayak begini, nggak ada yang tahu kedepannya kayak gimana, tangkap atau gimana kan. Jadi Anda mikir udah cukup berhenti, dan alhamdulillah juga anak ketemu sama antum waktu itu kan. Iya, pas tahun 2012 2000 apa itu lupa tuh, aksi masa itu tuh kita ketemu, pas aksi itu kita ketemu, dan di situ juga alhamdulillah nih ketemu sama antum, bisa ya dapat sosok lah yang bisa ngebantu gitu buat lebih jauh lagi, lebih baik lagi kayak gitu. Oh, jadi dari situ lah nanti bisa untuk bisa meninggalkan. Iya, kayak gitu. Nanti bisa kasih motivasi sedikit lah buat teman-teman semua nih yang masih Apa ya? masuk di lubang penikmat ataupun menjadi kurir. Bagaimana cara ente bisa keluar daripada zona itu? Dengan yang pertama tadi ente bilang target. Kalau misalkan udah sampai sekian, ya kan ente pendapatannya sekian, berarti ente udah harus berhenti. Nah, tapi kan nggak menutup kemungkinan bahwa kan yang tadi antum bilang yang tahap yang pertama kan itu nagih. Iya. Gitu kan, apalagi penghasilan yang ente dapetin itu kan nggak sama kayak kerja yang memang setiap bulan hitungannya kan per hari lah hitungannya lah. Kalau misalkan memang ada kiriman. Terus yang kedua kan pasti juga harus dekat kepada Allah ya pasti ya. Betul. Ente bisa bilang tuh teman-teman ngopi Ya, kalau buat teman-teman yang sekarang masih sama kayak saya waktu dulu, coba jangan nangis, nggak nangis. Enggak, ini belum sedih. Belum. Oh, belum. Kayaknya nggak ada sedihnya. Ada. Ini motivasi aja ya. Jadi Kayak motivasi. buat bahasa zaman sekarang itu kur-kur lah, kurang-kurangin lah. Oh, kur. Nah, kur lah, kurang-kurangin lah. Memang yang namanya berhenti itu nggak bisa cepet, nggak bisa instan langsung. Gue besok pengen berhenti, langsung berhenti, nggak mungkin. Berarti untuk apa? Sebelum ente kan lagi ngasih motivasi nih. Tapi anak penasaran nih. Ente begini bisa rehab? Apa emang enggak? Enggak. Berhenti sendiri aja. Iya. Tapi ente nggak terlalu aktif sih makanya. Iya. Jadi bisa lah untuk berhenti ya. Karena sayang duit juga, makanya jadi nggak terlalu aktifnya karena sayang duit. Karena beli barang itu tuh nggak murah, mahal. Jadi kayak gitu, motivasinya satu berhenti, udah pikir keuangan lu tuh nggak banyak, kayak gitu. Jadi udah kurang-kurangin, insya Allah kedepannya juga pasti bisa berhenti. Terus juga lebih banyak deket sama orang-orang yang lebih baik lah. Jangan menutup diri. Melangkah lah ya. Kalau memang harus diceritain, ya udah cerita aja gitu. Dunia kelam kayak segala macam, kayak ada cerita mantum kayak gitu. Alhamdulillah, itu juga diberaniin diri kan waktu itu kita cerita gitu. Sampai gemeter kan waktu itu cerita gitu. Karena lapar ya pasti. Iya. Nah kalau lapar berarti harus makan dong. Iya. Nah kalau makan enaknya makan apa nih? Makan ayam geprek dong gitu pasti. Ayam geprek. Iya. Sekarang ente usaha ayam geprek. Usaha ayam di mana sih? Di daerah Jelambar Barat 3 Bi. Ente promo aja kalau Iya. Kan belum namanya udah sebutin, namanya AFC. Adwa Fried Chicken. Apa? Adwa Fried Chicken. Aduh, kan. Nomor teleponnya ada nggak buat kalau mau kirim apa segala? Nggak apal, Bib. Tapi di GoFood, GrabFood sama ShopeeFood ada. Penting kalau ketik AVC aja dia. Adwa Fried Chicken. Adwa Fried Chicken baru nongol tuh ya. Nongol nanti ayam-ayam orang lain, ayam mana harus dicari dulu. Iya, soalnya baru bikin kayak gitu. Alhamdulillah berarti ente sekarang udah punya usaha. Iya. Tapi usaha ente itu didapatin bukan dari hasil narkoba dong. Alhamdulillah bukan. Dari karena hasil keringat sendiri, Iya. usaha sendiri. Sebelum ente jualan ayam, ente pernah ada usaha yang lain nggak? Kayak kerja sih udah. Tapi emang lebih sering ke usaha kayak kuliner kayak gitu, Bib. Alhamdulillah. Buka-buka tempat makan kayak gitu ya.
Cuma alhamdulillah yang berjalan lancar sih baru yang ini doang. Baru yang ini. Mudah-mudahan Amin. lancar, mudah-mudahan banyak pelanggannya, berkah semua ya. Jadi itu semua hasil jeripayah proses ente keluar dari zona tersebut, Allah memberikan sebuah hadiah yang gak diduga-duga. Alhamdulillah. Usaha-usaha yang memang halal. Ya. Ya kan? Bukan halal loh. Halal gitu. Dibandingkan ente kurir seperti itu. Tapi ente ini ibu meninggal setelah ente tahu apa emang pas pada saat ente masih bergelut di kerjaan kurir itu? Udah selesai, udah nggak kerja lagi ya udah. Ibu meninggal. Tapi masih beberapa tahun lagi gitu, baru-baru ini kan. Soalnya kan kerjaan itu kan udah lama lah, udah lupa juga. Terus juga ngejalanin kerjaan itu juga udah 3 atau 4 tahun lah. 3 atau 4 tahun ya, udah lama banget lah ya. Lama banget gitu. Jangan sampai masuk lagi ke dunia sana ya. Mudah-mudahan. Tapi ente nggak pernah di penjara tuh? Alhamdulillah jangan. Jangan ya. Iya. Gak enak ya. Nggak enak. Ada teman-teman tapi Ada. berapa tahun biasanya? Tergantung ya. Tergantung dia berapa banyaknya, terus dia sebagai apa kayak gitu. Beda-beda kan hukumannya. Iya benar-benar. Berarti kalau kita balik lagi, terakhir paling jauh ente ke Surabaya dengan bawa berat berapa banyak ya? 2 kiloan lah, 2,5 kilo. Bahaya banget ya. Bukan bahaya lagi, gemeter kan kaki. Gemeter kaki gue. Iya. Bisa tenang nggak ente? Ini tenangnya ya karena nyebut aja, Nyebut siapa ya? minta tolong sama Allah, ya Allah mudah-mudahan sampai aman selamat, pulang nyampe rumah juga aman. Ente nganter barang haram. Iya. Tapi ente masih yakin Minta pertolongan sama Allah. Gak tahu deh itu kayak bagaimana itu ya, namanya juga manusia mau kemana lagi kalau bukan ke Allah minta tolongnya gitu. Kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi alhamdulillah juga Allah masih sayang, jadi masih dilindungin kayak gitu. Ini aneh bikin bukan nangis sebenarnya, aneh ketawa. Astagfirullahaladzim. Ente dengan sadar ente tahu bahwa itu bahaya, tapi tetap kembali kepada Allah. Iya. Masya Allah. Tapi selamat ya. Alhamdulillah. Kalau ketewak, Dor dong. tembak langsung. Iya. Udah ada undang-undang Udah ya. ada undang-undangnya di atas sekian berat, sekian gram gitu udah pasti tembak mati. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan warga kita dijauhin lah dari hal-hal yang seperti itu. Keturunan-keturunan kita dijauhi dari hal-hal seperti itu. Baik, Bang Dayak, kita mau tutup aja deh mendingan. Tapi sebelum, udah dong. Udah dah. Ya kan, tapi lebih detailnya lagi bahwa teman-teman one man, sahabat-sahabat ngopi, jauhinlah narkoba. Ya Bang ya. Betul. Karena nggak ada kemanfaatannya. Nggak ada. Dan itu cuman buat angan-angan kita aja. Iya. Kenikmatan sesaat doang. Kenikmatan sesaat doang. Daripada punya masalah. Biasanya kayak begitu kan orang yang punya masalah banyak. Iya. Termasuk kan ente kan. Betul. Tapi kan ente kan bukan karena penikmat kan. Tapi karena ada kebutuhan yang harus diobati dari orang tua. Bagus, mulia niat ente. Mungkin caranya yang salah. Iya, jalannya aja mungkin belum tepat ketemu. Iya benar. Nah untuk sahabat-sahabat semua, kesimpulan dari kita ngopi malam hari ini adalah kita dapat banyak ilmu bahwa yang pertama, jauhilah narkoba. Ada pesan yang perlu disampaikan dari almarhum Ustadz Jafri Al-Bukhari bahwasanya narkoba itu kan adalah singkatan dari negara akan rusak kalau orang bejat akhlaknya. Karena kan orang yang narkoba itu kan pasti bejat akhlaknya. Dia tidak bisa terkontrol karena apa, kebawa sama kimia. Iya. Betul ya? Nah jadi untuk sahabat-sahabat, semua anak-anak muda, jauhilah narkoba. Karena narkoba itu tidak membuat kita untung, tapi membuat kita buntung. Tidak membuat kita kaya, tapi membuat kita susah jadi orang kaya. Tidak membuat kita sehat, tapi malah membuat kita semakin tidak sehat. Maka contohlah Bang Dayak ini, Bang Muhammad Taufik ini, dia bisa keluar dari zona tersebut. Pertama adalah niat kesungguhan bagi si pengantar, kurir, ataupun si pemakai, bahwa dengan niat yang utuh, dengan niat yang baik, insya Allah Allah buka jalan untuk diri kita lebih menuju ke tempat yang diridhoin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang Dayak, terima kasih banyak Sama-sama. atas malam yang penuh dengan keberkahan ini, dan jangan bosan-bosan. Nggak bosan. Besok undang lagi dong ya. Iya. Besok undang lagi. Tapi Bang Dayak selain untuk jualan, kayaknya dengar-dengar nanti ada podcast nih. Masuk deh. Ada, saya juga bikin konten juga, cuma podcast. Undang-undang dong. Nah, kan udah. Apa? Udah ada, makanya dengerin podcast santuy di Spotify dan platform lainnya ada. Enggak. Di YouTube nggak ada, ada di Spotify. Apa?
Spotify, Anchor, Google Podcast, banyak lah. Jadi apa? PS ya? Podcast santuy. Podcast Iya, huruf kapital semua. Huruf kapital. Iya, isinya Ana sama Jerry. Oh jadi nanti kita masuk season selanjutnya nih, episode selanjutnya. Ana pengen ngundang podcast santuy ke One Man Production. Jadi mantap. Ya, kita sama-sama untuk mengembangkan dengan Anda nge-like, komentar yang baik-baik, ataupun ada ide-ide untuk kita tim, untuk kita bawain apa lagi nih, narasumber siapa lagi nih, cerita-cerita apa lagi nih, boleh langsung di komen atau saran. Jangan lupa like, subscribe yang baik-baik. Betul. Karena dengan like-nya, dengan subscribe-nya itu mendukung dakwah kami. Nah, Bang Dayak, terima kasih banyak sudah datang di tempat studio kami. Dan doain di studio kami itu bisa. Amin. Kok bisa amin? Bisa lebih gede lagi. Bisa lebih gede lagi, biar bisa lebih berkah lagi. Iya. Dan jangan lupa juga, Anto ada Instagram nggak? Boleh tuh di Ada. Instagram saya namanya @ngapsday. @ngapsday. Dan juga Tajul Mustafa lah. Iya. Mantap. Ajis Ta'lim itu ada yang ngajarnya. Iya. Kita mah cuma santri aja. Yang ngajar aja. Sekali lagi untuk sahabat-sahabat ngopi semuanya, sahabat-sahabat One Man Production, kita kembali lagi berusaha untuk jadi pemuda yang baik, berakhlak yang baik, dengan kita menjauhkan sesuatu yang tidak baik dan mendekatkan kita kepada hal-hal yang baik. Insya Allah mudah-mudahan malam hari ini bermanfaat, wabil khusus kepada kita, umumnya kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.